Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian yang rutin diadakan di masjid ini setiap pekannya, yaitu setiap malam Sabtu dalam kajian kitab Safinatun Najah. Melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu sama-sama telah kita kaji di pekan lalu tentang apa saja yang membatalkan wudu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya di antara yang membatalkan wudu adalah keluar apa saja dari dua lubang, baik itu bagian depan ataupun bagian belakang, baik itu yang keluar itu angin ataupun apa saja kecuali mani. Dan juga membatalkan wudu dengan hilangnya akal seperti tidur, pingsan dan yang lainnya. Ya, kecuali tidurnya apa? Tidurnya duduk mantap dari permukaan bumi. Ya. Dan juga yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Kulit laki-laki dan kulit perempuan. Dua-duanya dewasa dan dua-duanya bukan mahram. Ya, dua-duanya dewasa dan dua-duanya bukan mahram, dan juga bersentuhannya kulit dengan kulit tanpa ada penghalang. Ya, seperti apa? Kain dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah telapak tangan menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, yaitu bagian belakang sekiranya berdiri ketutup. Sekiranya berdiri dia ketutup. Nah, yang ketutup itu jika bersentuhan dengan telapak tangan, yaitu kemarin sudah dibahas, yaitu patokannya seperti ini, yang tertutup, dan yang tertutup ini bersentuhan dengan kemaluan depan atau kemaluan belakang, dia punya wudu, maka batal wudunya. Dan sekarang masuk dalam pembahasan apa saja yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya, orang yang nggak punya wudu. Begitu juga bagi orang yang junub dan juga perempuan yang haid dan nifas, apa saja yang diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. As-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. As-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjid wa qiraatul Qur'an. Pasal menjelaskan tentang orang yang enggak punya wudu atau orang yang batal wudunya, maka baginya haram 4 perkara. Yang pertama adalah salat. Yang pertama adalah salat. Salat apa saja? Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah ataupun salat fardu kifayah seperti salat jenazah. Enggak boleh melaksanakan salat dalam keadaan enggak punya wudu. Harus punya wudu. Maka haram siapapun yang melaksanakan salat tanpa wudu, dosa. Dan juga
wa fi ma'na shalah, dan juga dia bukan salat tapi makna shalah. Seperti apa? Seperti khutbatul Jum'ah wa sajdatut tilawah wa syukur. Seperti khutbah Jumat. Walaupun khutbah Jumat itu bukan salat, tapi dia fi ma'na shalah. Enggak boleh khutbah Jumat dia enggak punya wudu. Sujud tilawah juga. Sujud tilawah itu biasanya kalau kita ngedengar ada ayat, ada sajadah situ, yang disunahkan ketika mendengar ayat itu, ketika kita membaca ayat itu, maka disunahkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat. Nah, itu harus menggunakan wudu. Kalau nggak pakai wudu, sujudnya nggak sah, haram. Sujud tilawah di luar sholat, contohnya ketika kita membaca Al-Quran, contohnya kita membaca Al-Quran misalkan sampai ayat yang disunahkan untuk sujud, seperti wasjud waqtarib. Nah, kita disunahkan untuk sujud. Seperti sholat, menghadap kiblat, menutup aurat, punya wudu. Wasjud waqtarib. Nah, yang pertama takbir, Allahu Akbar, habis itu langsung sujud. Langsung sujud, bacaannya terserah, bacaannya tasbih, dan juga disunahkan bacaannya sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu disunahkan bacaannya seperti itu. Nggak bisa bacaan yang lain nggak apa-apa, subhanallah biasa juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu bangun dari sujud, salam seperti salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau seandainya sujud tilawahnya di luar salat. Kalau sujud tilawahnya di dalam salat, contohnya kita baik itu menjadi imam ataupun menjadi makmum. Misalkan wasjud waqtarib, imam dia bukan ruku, tapi dia langsung apa? Langsung sujud. Wasjud waqtarib. Nah, disunahkan sujud. Jadi nggak wajib sunnah. Boleh dia langsung ruku nggak apa-apa. Disunahkan dia sujud tilawah. Wasjud waqtarib, sujud, langsung sujud, habis sujud berdiri lagi. Berdiri lagi. Begitu juga makmum ngikutin imam. Imam sujud, makmum juga harus ikut sujud. Nah, itu sujud tilawah. Dan juga fi ma'na shalah, sujud syukur. Nah, sujud syukur juga sama, haram. Sujud syukur nggak punya wudu, dosa. Sujud syukur buka aurat. Sujud syukur buka aurat banyak ya. Di di televisi ya, di film-film senang sujud syukur, auratnya kebuka. Haram. Nggak tahu dia punya wudu atau nggak tahu kiblatnya kemana. Sujud syukur itu dia harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, dan juga sama kayak tadi, takbir Allahu Akbar, kemudian sujud, kita syukur, habis itu bangun dari sujud dan salam. Itu namanya sujud syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa atau nikmat dadakan, misalkan tiba-tiba kita dapat misalkan 10 juta, 100 juta, 1 miliar, saking senangnya dia sujud. Kalau punya wudu, hadap kiblat, tutup aurat, harus ya. Jadi jangan sampai asal-asalan. Jadi haram hukumnya sujud syukur, nggak punya wudu, khutbah Jumat, sujud tilawah, dan juga sholat apapun, haram nggak punya wudu. Terus apalagi yang diharamkan bagi orang yang nggak punya wudu? Tawaf juga haram, orang tawaf nggak punya wudu, baik itu tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Tawaf fardu seperti tawaf rukun, tawaf ifadah. Tawaf sunnah seperti tawaf kudum. Tawaf sunnah seperti tawaf kudum. Tawaf kudum, pertama kali kita datang ke Masjidil Haram, nah itu disunahkan tawaf.
namanya tawaf kudum. Pertama kali kita datang tawaf kudum. Berbeda kalau seandainya kita masuk masjid selain Masjidil Haram, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau Masjidil Haram bukan tahiyatul masjid, tapi tawaf. Harus pakai wudu. Di dalam hadis disebutkan at-tawafu bimanzilatis shalah illa annallaha ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiku illa bi khair. Tawaf itu kata Nabi kedudukannya sama seperti salat, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghalalkan berbicara ketika tawaf. Maka kata Nabi, barang siapa yang berbicara ketika tawaf, maka janganlah berbicara kecuali berbicara yang baik-baik. Kemudian yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, orang yang batal wudunya, yaitu masul mushaf. Masul mushaf, menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu adalah wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun. Yang setiap apa-apa yang tertulis di atas itu, baik itu kertas ataupun misalkan papan tulis ataupun tembok, di situ tertulis Al-Qur'an. Dan tujuannya adalah untuk dipelajari atau untuk dibaca. Untuk dipelajari atau untuk dibaca. Walaupun bukan kertas, terserah. Tiang misalkan, biasanya tiang masjid ada ayat Al-Qur'annya. Atau ataupun tembok, ataupun papan tulis, ataupun kulit kertas, apa saja di situ ada ayat Al-Qur'an. Ini seperti contohnya di masjid ini di temboknya ada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini bagaimana ini? Apakah boleh kita nyentuh nggak punya wudu? Kalau seandainya tujuannya itu maksud daripada penulisan ayat Al-Qur'an ini adalah lidirosah, untuk dipelajari, untuk dibaca, supaya masuk masjid bacanya nggak usah pakai Al-Qur'an, langsung aja ngeliat di tembok misalkan. Nah itu nggak boleh dipegang kalau nggak punya wudu. Tapi kalau tujuannya itu tujuannya bukan untuk dipelajari, tujuannya bukan untuk dibaca, tapi tujuannya itu misalkan untuk hiasan doang, atau tujuannya untuk keberkahan, biar berkah gitu. Rumahnya temboknya ditulis ayat Al-Qur'an, atau biar rumahnya itu dijaga tulis ayat kursi misalkan. Tujuannya bukan untuk dirasa, untuk dipelajari, untuk dibaca, maka nggak apa-apa. Dan siapa yang dimaksud? Jadi tujuan siapa? Apakah tujuan yang nulis? Apakah tujuan yang nyuruh? Nah itu dilihat. Kalau seandainya ini kayak ini kita bisa tahu tujuan itu apa, ini tulis ayat-ayat Al-Qur'an di masjid-masjid, di tembok-tembok. Nah itu kalau seandainya disuruh, misalkan ana nyuruh orang tulis ini dinding-dinding tembok-tembok di masjid ini tulis ayat Al-Qur'an. Kata ana, tujuannya apa? Tujuan ana itu apa? Supaya ada hiasan gitu kan, enak, menarik gitu ya. Masjid ada ayat-ayat Al-Qur'an. Atau supaya ngambil keberkahan lah, berkat Al-Qur'an. Berkah Al-Qur'an. Dan orang yang disuruh tadi anak kasih upah. Maka tergantung yang nyuruh, bukan yang nulis. Tergantung yang nyuruh berarti terserah tujuan walaupun dia ana nulis ini supaya supaya buat dipelajari. Antara anak-anak datang ke masjid dia pelajari, bukan. Tapi yang dimaksud itu yang nyuruh. Tapi kalau seandainya nggak diupah, nggak ada upahnya, udah ente tulis
di tembok ini ayat Al-Quran. Nanti tulis ayat Al-Quran tanpa dibayar. Maka terserah yang nulis. Maka tergantung niat tergantung maksud yang nulis. Kalau yang nulis tujuannya untuk dipelajari, untuk dibaca, maka nggak boleh dipegang. Kalau tujuannya untuk hiasan doang, untuk ngambil keberkahan doang, maka boleh dipegang bagi orang yang nggak punya wudu. Terus juga diperbolehkan megang ayat Al-Quran, yaitu at-tamimah. Apa itu at-tamimah? Yaitu jimat. Jimat ini ada ayat Al-Qurannya. Tujuannya apa? Supaya jaga-jaga. Supaya jaga-jaga. Anak kecil dikasih jimat, di dalamnya ada ayat Al-Qurannya. Nggak punya wudu, dipegang sama orang tuanya, nggak punya wudu. Jimat itu juga nggak apa-apa. Berbeda kalau seandainya satu Al-Quran. Apa maksudnya satu Al-Quran? Tulisan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas komplit. Ada kan biasanya ada kitab Al-Quran kecil, misalkan dijadikan apa? Dijadikan jimat. Nah, ya itu tetap harus punya wudu. Dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Makanya di sini disebutkan Al-Imam Nawawi Al-Bantani disebutkan fa idza kutibal Qur'anu kulluhu la yuqalu lahu tamimah walau saghura. Maka kalau seandainya jimat itu dituliskan Al-Quran semuanya dari awal sampai akhir, maka nggak termaksud tamimah. Itu nggak termaksud, bukan termasuk jimat. Walaupun bentuknya kecil, maka fala ibrata liqasdih. Maka dia harus pakai wudu. Nggak pakai wudu nggak boleh. Nggak punya wudu nggak boleh dipegang. Dan juga Al-Quran, mushaf Al-Quran ini haram dipegang, baik itu Al-Quran yang ada tulisannya, ataupun pinggirannya, ataupun misalkan jilidnya, pinggirannya, jilidnya, semuanya haram. Semuanya haram. Jadi semuanya haram, baik itu kertas belakangnya misalkan kosong, haram semuanya. Kemudian yang keempat adalah hamluhu, yaitu membawa Al-Quran, membawa ayat Al-Quran di situ. Sebagaimana memegang itu nggak boleh, begitu juga membawa juga nggak boleh. Megang aja nggak boleh, apalagi membawa. Terus bagaimana kalau seandainya nih misalkan ini tas ini isinya macam-macam, ada Al-Quran misalkan, ada kitab fikih, ada pulpen, ada dompet, macam-macam ini tas. Boleh gak kita bawa tas ini? Kita bawa tas ini, di sini ada Al-Qurannya. Kalau tujuannya bawa tas ini tujuannya adalah bawa Al-Quran, maka nggak boleh. Kalau dia nggak punya wudu nggak boleh. Tapi kalau seandainya tujuannya bukan, tujuannya bawa tas ini, tujuannya misalkan di sini ada barang-barang, di sini ada barang-barang, saya tujuannya itu ya bawa barang-barang yang ada di dalam, itu nggak apa-apa. Baik itu berbarengan dengan Al-Quran, terus sekalian di dalam ini ada kitab fikih, ada Al-Quran, ada macam-macam, ada dompet misalkan, udah barang-barang semuanya, itu juga nggak apa-apa. Sebagaimana disebutkan di sini, fayahillu hamluhu ma'ahu taba'an lahu idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdahu bi an lam yaqsid syai'an. Contohnya nggak ada maksud apa-apa, bawa tas saja. Terus contohnya au qasadal mata wahdahu, atau tujuannya hanya membawa barang selain Al-Quran, bawa kitab fikih misalkan, atau bawa dompet yang ada di dalam, bawa barang
tujuannya bukan Al-Qur'an. Wa kadza idza qasadahu ma'al mata. Begitu juga kalau seandainya tujuannya bareng-bareng. Sekalian deh. Sekalian bawa yang ada di dalam. Sekalian bawa semuanya. Sekalian bawa misalkan bawa barang-barang, sekalian deh bawa Al-Qur'an. Itu juga nggak apa-apa. Berbeda kalau seandainya tujuannya itu hanya Al-Qur'an. Bawa tas ini tujuannya bawa Al-Qur'an, maka nggak boleh haram hukumnya. Nah, ini bagi orang yang nggak punya wudu. Kemudian bagi orang yang junub sekarang, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan diharamkan bagi orang yang junub 6 perkara. Yang pertama adalah sholat, sama kayak tadi, udah dibahas masalah sholat. Yang kedua adalah masul mushaf, memegang Al-Qur'an. Yang kedua adalah memegang Al-Qur'an. Yang ketiga adalah tawaf. Salat yang pertama, yang kedua tawaf, yang ketiga masul mushaf, memegang Al-Qur'an, yang keempat membawa Al-Qur'an. Perinciannya sama dengan yang tadi Kemudian ada tambahan 2, yaitu wal-lubsu fil masjid, menetap di masjid. Ya, menetap di masjid nggak boleh. Orang yang junub iktikaf di masjid nggak boleh, haram. Orang yang junub berdiam di masjid nggak boleh, haram. Walau kana lubsu biqadri tuma'ninah, walaupun menetapnya itu cuma sebentar doang, biqadri tuma'ninah. Gimana sih qadri tuma'ninah? Subhanallah, bentar doang. Subhanallah, keluar lagi, nggak boleh, haram. Berbeda kalau seandainya lewat masjid doang, nggak apa-apa. Lewat masjid, misalkan dari sana keluar lewat doang, mau ke kamar mandi, misalkan kamar mandi di sini. Lewat sini misalkan, masuk masjid, tapi lewat doang. Nah itu nggak apa-apa, walaupun kurang dalam haram tidak diharamkan, tapi kurang adab Lebih baik dia lewat luar masjid. Wa minal masjid, dan termasuk daripada masjid bagian atasnya atau lotengnya. Ini bagian atas. Misalkan dia junub, dia menetap bukan dalam masjid katanya, di atas genteng, tetap haram. Di atas masjid ini tetap juga haram. Dan begitu juga tangga masjid, nggak boleh dia tangga masjid. Enggak, saya duduk di tangga masjid, bukan dalam masjid. Nah, tangga masjid. Begitu juga halaman masjid, tembok masjid, semua, yaitu tanah-tanah yang bagian masjid. Intinya bagaimana sih? Tergantung yang mewakafkan. Kalau kata yang mewakafkan, ini untuk parkiran, bukan buat masjid, misalkan. Ini wakafnya bukan wakaf buat masjid, tapi misalkan buat parkiran atau halaman masjid. Ini bukan buat masjid, ini buat orang rehat. Nah itu nggak apa-apa. Jadi tergantung yang mewakafkan. Kalau seandainya yang mewakafkannya itu bilang masjid itu ya batasan tembok ini, batasan tembok ini masjid, kata yang mewakafkan masjid. Nah di luar itu teras-teras bukan masjid, saya tidak mewakafkan, katanya. Itu buat apa namanya, buat wakaf lain lah, buat rehat orang-orang, buat santai orang-orang, buat istirahat, atau luarnya itu buat parkir misalkan. Tapi kalau seandainya yang mewakafkan bilang ini semuanya, wilayah ini semuanya adalah masjid, maka semuanya haram walaupun bukan dalam masjid. Dan juga haram
tanah masjid walaupun belum dibangun, tapi sudah diwakafkan buat masjid, maka juga haram. Jadi nggak mesti harus bangunan seperti ini, enggak. Ini masih tanah, tapi sudah diwakafkan. Ini tanah wakaf jadi masjid misalkan, maka itu haram. Terus musola gimana? Ya, itu juga tergantung, tergantung yang mewakafkan. Tapi musola yang di Indonesia ini itu fi ma'nal masjid. Tadi kan bilang dia bukan sholat, tapi fi ma'na sholat, seperti khutbah Jumat, seperti tadi sujud syukur. Musola di Indonesia bilangnya musola. Masjid itu buat buat sholat Jumat ya. Masjid buat sholat Jumat, musola bukan. Tapi fi ma'nal masjid, tapi maknanya sama dengan masjid. Apa tujuannya musola? Sama, buat sholat. Tujuannya buat sholat. Itu maka musola dihukumi dengan masjid. Orang yang junub nggak boleh dia berdiam di musola. Nah, kalau di Tarim itu semuanya masjid. Kalau di Tarim itu semuanya masjid. Nah, masjid yang buat sholat Jumat namanya masjid jami'. Yang lain namanya masjid semua, walaupun kecil-kecil. Nggak ada istilah musola tuh, nggak ada. Kecuali satu di dekat Zambal, di dekat kuburan Zambal itu ada. Itu ada musola, namanya musola buat mensolatkan jenazah. Nah, itu dibangunnya itu bukan wakaf buat masjid, buat orang-orang sholat jenazah. Makanya orang-orang Tarim bilangnya bukan masjid, musola lis sholatil jenazah. Nah, ini tidak apa-apa iktikaf di tempat tersebut. Begitu juga di madrasah ada wakaf tempat, madaris buat sekolahan itu juga diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, diharamkan bagi orang yang junub qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Orang yang junub nggak boleh baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, ada lafadznya, dilafadzkan. Dan juga sekiranya lafadznya itu kedengaran oleh kupingnya sendiri. Kalau seandainya nggak kedengaran, gitu doang, kayak suil doang. Kalau nggak kedengeran, diperbolehkan. Sama kayak dalam hati. Kita misalkan baca ayat kursi, kita baca ayat Al-Quran, tapi dalam hati, dalam keadaan junub boleh. Jangan kalau saya dilafadzkan, kedengeran oleh dirinya sendiri, kuping sendiri. Terus juga apalagi? Terus juga dia muslim dan juga mukallaf, baligh, akil. Dan juga yang dibaca itu adalah Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil, Al-Quran yang dibaca. Dan juga dia bertujuan Al-Qiraah, tujuannya dia tuh membaca Al-Quran, bukan zikir. Karena ada beberapa ayat Al-Quran dijadikan zikir. Seperti contoh apa? Ayat kursi. Misalkan dia setiap malam zikirnya ayat kursi, lil hifid, supaya jaga-jaga. Kenapa ente baca ayat kursi? Kenapa ente baca ayat kursi? Kan ente junub. Ana bukan baca Al-Quran, ana niatnya zikir. Ana setiap malam itu sebelum tidur baca ayat kursi misalkan. Atau misalkan ana setiap malam ini baca Yasin. Yasin ayat Al-Quran, ya, Yasin Al-Quran. Tapi tujuannya dia bukan baca Al-Quran, baca wirid. Wiridnya dia setiap maghrib misalkan Yasinan. Bukan tujuannya qiraatul Quran, maka diperbolehkan. Berbeda kalau seandainya dia baca Al-Quran dalam keadaan junub, nggak boleh. Terus juga
Membaca Al-Quran, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran ini ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Sunnah seperti di luar sholat, Al-Fatihah, ayat Al-Quran, hukumnya wajib. Di luar itu sunnah kita membaca Al-Quran. Nah, adapun diharamkan bagi perempuan-perempuan yang haid dan nifas sama 6 yang tadi, dan ada tambahannya insyaallah nanti dijelaskan di kajian pekan depan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana fi hadzal masjid jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.